memberikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan seorang putra dari Abdullah, buah hatinya Aminah Khalilullah, pemuda padang pasir yang telah memperjuangkan agama Islam, yang telah memperjuangkan kalimat tauhid di muka bumi ini, yang mana alhamdulillah berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan manisnya iman dan manisnya Islam pada hari ini. Pada hari ini merupakan pekan ketiga jadwalnya Ustadz Warfa'i Abu Middan, yang mana tadi malam sudah kita kabarin lewat WhatsApp, namun qadarullah belum dibaca sampai sekarang, belum aktif WhatsAppnya. Jadi belum tahu apa yang menyebabkan beliau tidak bisa membersamai kita pada pagi hari ini. Jadi saya insyaallah di sini ingin menggantikan sedikit dan ingin menceritakan bagaimana perjalanan kami kemarin ketika kafilah dakwah. Ketika pada bulan Ramadan kemarin itu Dewan Dakwah melaksanakan program yang namanya kafilah dakwah, yaitu Safari Ramadan. Itu menyebar para dai-dai untuk berdakwah di pelosok-pelosok negeri guna melatih nanti ke depannya ketika ditempatkan selama 2 tahun sudah tidak terkejut lagi. Jadi sudah terbiasa, mulai dibiasakan dari program Ramadan kemarin. Jadi alhamdulillah kemarin saya beserta 4 kawan saya itu ditempatkan di pulau yang sangat jauh, yaitu Pulau Sulawesi, yang mana kami tidak pernah kepikiran kenapa bisa sampai di pulau sana. Namun begitulah kuasa Allah Ta'ala, apa yang tidak kita pikirkan namun Allah Ta'ala dapat melaksanakan dan memberikan itu pada kita hingga akhirnya kita ditempatkanlah di Pulau Sulawesi. Kafilah dakwah tahun ini merupakan kafilah dakwah yang cukup menegangkan, karena kita ada sekitar 110 mahasiswa yang mana akan diterjunkan ke 73 titik, yang mana masing-masing telah berusaha untuk mencari dana untuk kegiatan ini. Dan qadarullah 5 hari sebelum keberangkatan, waktunya keberangkatan, dana yang terkumpul hanya sekitar 150 juta. Sedangkan kita ada 110 orang dan diterjunkan ke 73 titik. Jadi ini jikalau hanya 1 orang saja 1 juta ongkosnya, itu hampir tidak cukup, karena kita diterjunkan ini jauh-jauh. Bahkan kami saja 1 orang tiket ke Sulawesi itu kemarin 1.800.000. Jadi kalau misalkan kita berpikir secara matematika dunia, pasti itu tidak akan terlaksana kegiatan itu, karena 5 hari sebelum keberangkatan baru terkumpul dana sekitar 150 juta, sedangkan kita ada 110 orang. Namun qadarullah, begitulah pertolongan Allah kepada hambanya. Akhirnya diputuskanlah bagaimana caranya kita tetap berangkat dan mencari transportasi yang paling murah. Jadi kalau di situ bisa menggunakan kapal, ya kita gunakan kapal. Kalau di situ bisa menggunakan bus seperti Ustaz Solihin itu menggunakan bus ke Padang. Kemudian pesawat ya, pesawat. Enggak jadi hari itu menggunakan bus rencananya, cuman karena alhamdulillah pertolongan Allah hingga akhirnya beliau naik pesawat juga. Jadi yang bisa menggunakan pesawat, kita menggunakan pesawat. Jadi perjalanan ke Sulawesi ini kemarin kita kalau ada 4 orang. Salah satunya saya yang dari Medan, kemudian ada teman saya dari
Aceh juga ada, kemudian asli orang Sulawesi juga ada, namun dia di Makassarnya. Sedangkan kami di Sulawesi itu namanya ada Kabupaten Tojo Una, itu satu jalan lah sama Kota Palu, yang mana itu kita berada di pesisir pantai. Perjalanan menuju Sulawesi ini kita mulai dari Ahad. Hari Ahad tanggal 27 Maret itu dari masjid kita berangkat 10 malam sampai ke kampus. Kita persiapan dari situ, berangkatnya bareng-bareng. Kemudian dari kampus itu jam setengah 1 kita naik Grab itu menuju Soekarno-Hatta, sampainya di sana jam setengah 2. Jadi hanya 1 jam perjalanan. Kemudian di Soekarno-Hatta kita menginap, tidur di bandara itu di lesehan di lantai-lantai hingga akhirnya waktu subuh. Kemudian jam setengah 9 kita berangkat dari Soekarno-Hatta menuju Bandara Sis Jufri namanya di Kota Palu, yang mana perjalanan dari Kota Palu ini menuju kota yang merupakan titik tujuan kami itu ada sekitar 9 jam naik mobil. Sebenarnya ada bandara yang lebih dekat lagi, itu 3